Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, keapiatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali melanjutkan materi dengan pokok bahasan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Barakallahu fikum. Semoga ananda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat di dalam belajar meskipun melalui jarak jauh. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada Anda sekalian yaitu salah satu ikhtiar untuk menjaga pengetahuan atau ilmu yang sudah kalian pelajari, maka hendaknya kalian tidak bosan-bosannya untuk memurojaah kembali, untuk mengulangi kembali apa-apa yang sudah kalian pelajari. Supaya apa? Supaya ilmu atau pengetahuan yang kalian pelajari tetap terjaga. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan bahas nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Tetapi kita akan merujuk kembali tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri di kuadran pertama yaitu sin, cos, tan, kotangan, sekan, kosekan semuanya bernilai positif. Kemudian yang kedua, besar sudut di kuadran pertama adalah antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian yang ketiga, rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama adalah sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kemudian tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Inilah rumus sudut berelasi di kuadran pertama. Berikutnya, perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Tentunya kalian sudah tahu bahwasanya besaran sudut yang terletak di kuadran kedua yaitu antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 10 ini tentunya setelah Anda sekalian mendengarkan video pembelajaran singkat ini, maka Anda sekalian diharapkan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Kuadran kedua, relasi sudut alfa dan 180 derajat dikurangi dengan alfa. Silakan diperhatikan gambarnya. Inilah
konsep relasi sudut di kuadran kedua. Kita lihat bayangan titik A, X, Y pada gambar di samping ini, pada gambar ini, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A1 yaitu titik A1 yaitu adalah min X, Y. Kenapa negatif X? Karena ini terletak pada kuadran kedua, yang mana titik O ke arah kiri dari sumbu X ini bernilai negatif. Adapun sumbu Y ini dari titik O ke arah atas, maka dia bernilai positif. Sehingga titik A1-nya adalah min X, Y. Dan sudut A1OB, besarnya adalah 180 derajat min alfa. Ternyata setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah segitiga AOB itu sama dengan segitiga A1OB1. Sehingga sudutnya sama. Ini alfa, ini alfa. Kemudian kita lihat bagaimana perbandingan trigonometrinya. Dari segitiga AOB, yang mana siku-siku DB, maka diperoleh, ingat, dari sudut AOB, sudut apa? Kita peroleh yang pertama sin alfa. Sin alfa sama sudut sin AOB sama dengan depan miring. Depannya adalah AB, yaitu Y. Miringnya adalah OA, itu R. Sehingga perbandingan dari sudut AOB atau sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos sudut AOB atau cos alfa sama dengan samping miring. Sampingnya adalah OB, miringnya adalah OA. Ini adalah X, ini R, berarti X per R. Kemudian tan AOB atau tan alfa sama dengan depan samping. Depannya adalah AB, sampingnya OB. Ini adalah Y, ini X, berarti Y per X. Berikutnya, dari sudut A1OB kita peroleh sin A1OB atau sama dengan sin 180 derajat min alfa. Itu sama kita menggunakan segitiga A1OB1, yang mana siku-siku di B1. Jadi sin 180 derajat min alfa sama dengan ini. Gunakan segitiga A1OB1 sama, yaitu konsep sin adalah depan miring. Depannya adalah A1B1, miringnya adalah OA1, berarti Y per R. Kemudian konsep Y per R itu sama dengan sin alfa. Sehingga sin A1OB atau sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Berikutnya cos A1OB atau sama dengan cos 180 derajat min alfa sama dengan samping miring. Sampingnya adalah OB1, miringnya adalah OA1. Sehingga min negatif X per R. Nah. Kemudian X per R sama dengan cos alfa. Sehingga karena negatif, maka negatif cos alfa. Jadi
cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tan. Tan sudut A1 OB atau tan 180 derajat min alfa sama dengan, ini gunakan segitiga A1 OB1, sudutnya alfa ini, yaitu depan samping. Depannya adalah A1 B1, sampingnya OB1, sehingga adalah Y min X. Y min X sama dengan min X. Kenapa? Karena Y per X sama dengan tan. Berarti kalau Y dibagi min X sama dengan min tan X, tan alfa. Jadi tan 180 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi bisa kita simpulkan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di koordinat kedua adalah yang pertama sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian yang terakhir tan 180 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Berdasarkan rumus yang telah ini, ternyata pada koordinat kedua yang positif hanyalah sin, perbandingan dari sin. Adapun konstan itu bernilai negatif. Demikianlah konsep perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Sekali lagi kita dapatkan rumusnya adalah sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Semoga Anda sekalian bisa mengerti. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat bagaimana contoh soalnya. Perintahnya, tanpa menggunakan kalkulator, itulah nilai dari sin 180 derajat. Pertanyaannya, apakah 180 derajat terletak di koordinat kedua? Apakah terletak di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat? Jawabannya iya. Maka kita gunakan rumus di kuadran kedua. Bagaimana rumusnya adalah tadi kita dapat peroleh sin theta sama dengan sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Ini sama sin alfa. Itu positif. Berarti tetanya adalah 180 derajat. Kita lihat. Berarti sin 180 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi berapa supaya sama dengan 120 derajat? Ternyata 60 derajat. Berarti berdasarkan rumus ini kita peroleh alfanya adalah 60 derajat. Berarti sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Kenapa? Karena alfanya 60 derajat. Sin 60 derajat berapa nilainya? Nilainya adalah 1/2 akar 3. Kemudian contoh soal yang kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari cos 150 derajat. 150 derajat terletak pada kuadran kedua. Sehingga kita selesaikan dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Rumusnya adalah tadi cos theta sama dengan cos
180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Berarti tetanya adalah 180 derajat. Nah, kita lihat. Cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi berapa supaya sama dengan 150 derajat. Ternyata kita kurangi dengan 30 derajat. Nah, rumusnya tadi adalah negatif cos alfa. Berarti sama dengan cos 150 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Sama dengan setengah akar 3. Karena negatif cos 30 derajat berarti sama dengan negatif setengah akar 3. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Beritanya sama. Tanpa menggunakan kalkulator, itulah nilai tan dari 135 derajat. Ingat, 135 derajat itu terletak di kuadran kedua. Bagaimana penyelesaiannya sama? Seperti tadi. Adalah kita menggunakan rumus sudut berelasi di kuadran kedua. Rumusnya adalah tan theta sama dengan tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Karena tadi pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin. Adapun cos tan itu bernilai negatif. Tetanya berapa? Yaitu tetanya 135 derajat. Berarti tan 135 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurangi berapa supaya sama dengan 135 derajat. Ternyata dikurangi 45 derajat. 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi alfanya berapa? Alfanya 45 derajat. Kemudian tan 135 derajat sama dengan negatif tan 45 derajat. Nilai dari tan 45 derajat sama dengan 1. Berarti kalau negatif tan 45 derajat sama dengan negatif 1. Berikutnya contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat. Sama perintahnya, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari 2 sin 150 derajat ditambah 3 cos 120 derajat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama kayak tadi. Yang pertama kita cari nilai dari sin 150 derajat. Yaitu sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Kenapa? Supaya sama hasilnya 120 derajat. Berarti dapatkan alfanya 30 derajat. Ingat, pada kuadran kedua itu sin-nya bernilai positif. Jadi sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya sama dengan 1/2. Berikutnya kita mencari cos 120 derajat. Cos 120 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kenapa? Karena supaya sama dengan 120 derajat. 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Berarti ini sama. Pada kuadran kedua, cos itu bernilai negatif. Sehingga cos 120 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Jadi kalau negatif cos 60 derajat sama dengan negatif 1/2. Berikutnya kita cari nilai dari 2 kali sin 150 derajat ditambah 3 kali cos 120 derajat. Sudah. Tinggal kita kalikan secara aljabar. Yaitu 2 kali sin
150 derajat. Itu tadi berapa? 1/2. Berarti 2 kali 1/2. Ditambah 3 kali cos 120 derajat. Cos 120 derajat sama dengan negatif 1/2. Berarti 3 kali 1/2. Kemudian 2 kali 1/2 sama dengan 2 kali 1, 2. Berarti 2/2. Di sini 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3/2. Kita peroleh. Nah, 2/2 dibagi 3. 2/2 dikurangi 3/2. Karena penyebutnya sama, maka bisa kita selesaikan langsung. Yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Negatif 1. Berarti 2/2 dikurangi 3/2 sama dengan negatif 1/2. Demikianlah contoh soal pada kuadran kedua. Semoga 4 contoh soal ini Ananda sekalian bisa mengerti tentang perbandingan trigonometri sudut relasi di kuadran kedua. Jangan lupa konsepnya, kemudian contoh-contoh soalnya ditulis di buku tulis kalian. Kemudian seperti biasa, tugas yang Anda sekalian yaitu dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan melalui WA. Anda sekalian yang tidak mengerjakan, maka tentunya nilai Anda adalah pada pertemuan ini maka 0. Tugasnya adalah yang pertama, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator nilai dari tan 120 derajat. Kemudian yang kedua, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator nilai dari sin 130 derajat ditambah cos 135 derajat. Hanya 2 soal. Intinya, jangan suka menunda waktu. Setelah Anda selesai mempelajarinya, kemudian langsung dikerjakan. Hanya 10 menit paling lama insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga apa kami sampaikan pada pertemuan 10 ini ada manfaatnya buat Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.